Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Andrianingsih dengan NIM 22042176. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada pertemuan 4 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, dalam materi pertemuan 4 ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu jenis software, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga utility software, dan yang keempat adalah sistem pendukung manajemen atau MSS. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jenis software. 1. Sistem operasi, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai dengan komputer. Yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Contohnya adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Yang ketiga, perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Yang keempat, perangkat lunak paket, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contohnya adalah Microsoft Word yang digunakan untuk membuat suatu dokumen, dan Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah berupa angka-angka atau grafik. Nah, adapun secara garis besar, perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, sistem as software atau perangkat lunak sistem. 1. Firmware atau perangkat tegar adalah kombinasi dari memori hanya baca dan kode program dan data yang tersimpan di dalamnya. Program yang disediakan oleh firmware ini adalah program untuk mengontrol perangkat. Yang kedua, operating system atau OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. 3. Programming language merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Bahasa pemrograman diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti komputer atau bahasa mesin oleh compiler atau interpreter. Yang keempat, sistem utility merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer, seperti program aplikasi driver perangkat keras, yaitu perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan kinerja sebuah perangkat keras. Yang kedua, application software atau perangkat lunak aplikasi merupakan software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan. Adapun karakteristik dari perangkat lunak aplikasi diantaranya yaitu diinstalkan atau dipasang pada sistem operasi, tidak bisa berjalan sendiri pada hardware, dan juga dibuat dan digunakan untuk tugas atau tujuan yang spesifik. Menurut McLeod, application software dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Perangkat lunak aplikasi siap pakai, yaitu software siap pakai telah langsung tersedia dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, peranti lunak aplikasi khusus, yaitu software yang dibuat oleh programmer dan konsultan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu, biasanya karena organisasi memiliki operasi yang unik. Yang ketiga yaitu peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, yaitu software aplikasi yang dibuat oleh pengguna akhir dalam jumlah yang signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Contohnya adalah memodifikasi lembar kerja Excel dan akses dengan pemrograman sederhana untuk membuat laporan pekerjaan sehari-hari. Software program aplikasi merupakan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contohnya adalah aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan aplikasi akademik lainnya. Yang kedua yaitu software program paket, merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum seperti aplikasi pengolah kata atau editor naskah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bahasa pemrograman. Bahasa atau dalam bahasa Inggris language adalah suatu sistem untuk berkomunikasi. Bahasa tertulis dengan menggunakan simbol, yaitu huruf, untuk membentuk kata.
Dalam ilmu komputer, bahasa manusia disebut bahasa alamiah atau natural language, di mana komputer tidak bisa memahaminya, sehingga diperlukan suatu bahasa komputer. Nah, bahasa pemrograman adalah notasi yang digunakan untuk menulis program. Bahasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, dan bahasa tingkat tinggi. Pemrograman dalam pengertian luas meliputi seluruh kegiatan yang tercakup dalam pembuatan program. Adapun jenis atau generasi bahasa pemrograman. 1. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa assembly atau bahasa mesin. Bahasa ini lebih dekat ke mesin atau hardware, di mana pada high level programming language, suatu bahasa yang sudah dekat pada bahasa manusia. Pada bahasa ini akan lebih cepat dipahami oleh programmer karena sifatnya yang dekat dengan bahasa manusia. Yang kedua yaitu bahasa mesin, merupakan representasi tertulis mesin code, yaitu kode operasi suatu mesin tertentu. Bahasa ini bersifat khusus untuk mesin tertentu dan dimengerti langsung oleh mesin, sehingga pelaksanaan proses sangat cepat. Bahasa mesin kelompok komputer tertentu berlainan dengan bahasa mesin kelompok komputer yang lain. Yang ketiga yaitu bahasa assembly atau bahasa rakitan yang merupakan notasi untuk menyajikan bahasa mesin yang mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Bahasa ini sudah menggunakan simbol alfabet yang bermakna. Proses data oleh komputer berdasarkan perintah bahasa rakitan adalah sangat cepat. Yang keempat yaitu adalah bahasa tingkat tinggi. Adalah bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia. Kelebihan utama dari bahasa ini adalah mudah untuk dibaca, ditulis, maupun diperbarui. Sebelum bisa dijalankan program, harus terlebih dahulu di-compile. Yang kelima yaitu bahasa generasi 3 dan 4, yaitu lebih dekat ke bahasa manusia dibandingkan dengan high level programming language dan biasanya dipakai untuk mengakses database. Adapun jenis bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang pertama adalah Basic Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk merancang program sederhana pada programmer pemula. Yang kedua yaitu Formula Translator. Bahasa pemrograman yang dirancang untuk menyelesaikan algoritma matematika yang kompleks. Yang ketiga yaitu Common Business Oriented Language atau bahasa pemrograman yang dirancang pada aplikasi bisnis. Yang keempat, Pascal pemrograman terstruktur, yaitu bersifat umum dan biasanya bahasa program ini banyak diajarkan. Yang ketiga yaitu C pemrograman terstruktur. Bersifat umum, bahasa ini dikembangkan oleh Bell Laboratories. Bahasa C ini dapat digunakan sebagai bahasa aras tinggi dan aras rendah. Yang keenam yaitu C++ dasar pengembangan C. C++ dapat digunakan sebagai bahasa berorientasi objek yang tidak ditemukan pada bahasa C. Bahasa ini juga dikembangkan oleh laboratorium Bell. Yang ketujuh yaitu C#. Bahasa ini ditemukan oleh Microsoft untuk mengembangkan aplikasi pada aplikasi Microsoft Net. Yang ke-8 yaitu Java. Bahasa ini merupakan bahasa Bahasa ini merupakan bahasa berorientasi objek yang dikembangkan oleh microsystem. Dengan Java memungkinkan untuk pengembangan program yang berjalan pada jaringan internet atau pada web browser. Yang terakhir yaitu Visual Basic, yang bertujuan untuk pengembangan perangkat lunak yang dapat memudahkan programmer dan dalam membuat aplikasi berbasis Windows. Adapun penulisan bahasa pemrograman. 1 yaitu bagian deklarasi. Merupakan bagian program untuk mendefinisikan tipe data suatu variabel konstanta serta fungsi prosedur yang akan digunakan pada program. Selain itu, bagian deklarasi dapat juga digunakan untuk memberi nilai awal suatu variabel. Dengan kata lain, deklarasi digunakan untuk memperkenalkan suatu nama kepada compiler program. Yang kedua, bahasa statement. Bagian statement merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Pada bahasa Pascal, bahasa statement selalu diawali dengan reserved word, begin, dan end. Apabila blok statement adalah blok utama program, maka reserved word
n harus diakhiri dengan tanda titik. Sebaliknya, jika blok statement bukan blok utama program, maka diakhiri dengan tanda titik koma. Sebaliknya pada bahasa C, dimulai dari deklarasi variabel hingga akhir statement diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang utility software. Utility program adalah sejenis perangkat lunak untuk software yang memungkinkan pengguna melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan. Biasanya berkaitan dengan pengaturan komputer, perangkat-perangkatnya, atau program-programnya. Adapun jenis utility software, satu yaitu file manager, adalah utilitas yang melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan file. Yang kedua, utilitas pencarian adalah program yang mencoba menemukan file di komputer berdasarkan kriteria yang diberikan. Yang ketiga, image viewer adalah utilitas yang memungkinkan pengguna menampilkan, menyalin, dan mencetak isi dari file gambar. Yang keempat yaitu uninstaller adalah utilitas untuk menghapus program dan berkas-berkas yang berhubungan pada file system. Yang kelima, disk cleanup adalah utilitas yang mencari dan menghapus file yang tidak diperlukan, seperti file program yang didownload, file internet sementara, file yang sudah dihapus, dan file program yang tidak digunakan. Yang keenam yaitu disk defragmenter adalah utilitas yang menata kembali file-file dan ruang yang tidak terpakai pada harddisk komputer agar sistem operasi dapat mengakses data dan program yang berjalan lebih cepat. Yang ketujuh adalah utilitas backup. Adalah utilitas yang memungkinkan pengguna menyalin atau membuat backup dari file-file yang dipilih atau seluruh harddisk ke media penyimpanan lainnya. 8. Utilitas restore adalah utilitas yang mengembalikan bentuk-bentuk file backup menjadi bentuk aslinya. Yang ke-9, screensaver adalah utilitas yang menyebabkan perangkat layar tampilan menampilkan layar bergerak atau kosong jika tidak ada aktivitas pada keyboard atau mouse selama waktu yang ditentukan. 10. Personal firewall adalah utilitas yang mendeteksi dan melindungi PC dari upaya komputer lain untuk masuk tanpa izin. 11. Spyware remover adalah program yang mendeteksi dan menghapus spyware dan program-program sejenisnya. 12. Adware remover adalah program yang mendeteksi dan menghapus malware. 13. Penyaring atau filters adalah program yang menghapus atau menghentikan hal-hal tertentu agar tidak ditampilkan. Di antaranya adalah web filter, program anti-spam, phishing filter, dan pop-up blocker. 14. Utilitas kompresi file, yaitu untuk menyusutkan file yang terkompresi disebut file zip. Selain itu juga bisa di-uncompressedkan. 15. Pemutar media, memungkinkan untuk menampilkan gambar, animasi, mendengarkan audio, dan juga menonton. 16. Peranti lunak disk burning, yaitu untuk menuliskan file-file teks, grafik, audio, dan video pada CD atau DVD yang dapat direkam atau ditulis ulang. 17. Utilitas perawatan PC, yaitu mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah sistem operasi, mendeteksi dan memperbaiki masalah pada disk, dan juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja. Berikutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu mengenai sistem pendukung manajemen atau MSS. Manajemen support system adalah sistem informasi yang digunakan manajer dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Istilah yang umum dikenal adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software komputer, prosedur pedoman, modal manajemen, dan keputusan dari sebuah data atau database. Manajemen support system memiliki implikasi mikro dan makro. Sistem tersebut dapat mempengaruhi individu-individu dan pekerjaan tertentu, dan mereka juga dapat mempengaruhi struktur kerja departemen dan unit ke dalam suatu organisasi. Mereka juga dapat memiliki efek jangka panjang yang signifikan terhadap total struktur organisasi, seluruh industri, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Evolusi dari manajemen support system dan hubungannya dengan sistem yang lain umumnya dipandang sebagai rekomendasi dan saran yang disediakan oleh manajemen support system manager
ke manajer dapat dipertimbangkan sebagai informasi yang diperlukan untuk keputusan akhir yang akan dibuat. Nah, demikianlah pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.